United Overseas Bank atau UOB akan menggelar Gateway to ASEAN Conference 2023 bertajuk ASEAN Forging Ahead pada 11 Oktober 2023 mendatang. Kegiatan ini menjadi wujud komitmen UOB dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN. Adapun Indonesia yang dipilih sebagai tempat penyelenggaraan UOB Gateway to ASEAN Conference karena Indonesia bisa menjadi navigator pertumbuhan ekonomi ASEAN yang inklusif dan berkelanjutan. Wholesale Banking Director UOB Indonesia, Harapman Kasan mengatakan ada 3 tujuan utama yang akan disasar penyelenggaraan UOB Gateway to ASEAN Conference di Indonesia. Pertama, untuk mendorong program hilirisasi sejalan dengan yang diamanatkan pemerintah. Kedua, mengakselerasi digitalisasi untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih efisien. Ketiga, menghubungkan nasabah ASEAN sehingga bisa saling melihat peluang dan potensi di regional ASEAN. Sementara itu, senior ekonomis UOB Indonesia Enrico Taduwijaya menyebut potensi pertumbuhan ekonomi di ASEAN minimal di atas 4%. Sebab permintaan domestik negara kawasan ASEAN dinilai masih cukup baik. Namun diperlukan sejumlah strategi untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang positif. Ia menyebut setidaknya ada 5 strategi, yaitu transisi energi, menambah nilai tambah dari produksi mineral dan sektor manufaktur, optimalisasi dari infrastruktur yang ada, transformasi digital, dan transisi dari ibu kota baru. Nantinya UOB Gateway to ASEAN Conference 2023 akan dihadiri 600 partisipan, 70 perusahaan asing, dan 150 attendance dari luar negeri. Harapannya acara tersebut bisa membawa investasi senilai 11,5 miliar dolar Singapura masuk ke Indonesia. Yang kedua, sistem. Memang kalau kita bicara sektor itu tentunya hilirisasi itu menjadi satu hal yang cukup dominan ya, karena juga ini mungkin sejalan dengan program pemerintah ya, juga nanti kaitannya dengan electric vehicle yang memang pemerintah juga mendorong ya. Tapi saya rasa di luar daripada hilirisasi ini kalau kita bicara sektor yang lain seperti telco juga ada ya, kita bicara seperti multi finance juga ada ya, kita bicara mengenai teknologi media telekomunikasi juga ada ya. Jadi saya pikir sih sektornya cukup bervariasi. Transisi energi, karena kita butuh energi yang bersih dan terbarukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah kita harus menambahkan nilai tambah dari produksi mineral kita dan sektor manufaktur. Yang ketiga, kita harus melakukan optimalisasi dari infrastruktur yang sudah ada, seperti jalanan, airport, seaport, dan lain sebagainya untuk melakukan pemerataan pembangunan. Yang keempat adalah transformasi digital, sehingga kita bisa kembali mendukung tingkat konsumsi yang lebih tinggi lagi di era pasca pandemi yang lebih banyak berupa tanpa tatap muka. Yang terakhir adalah transisi dari ibu kota baru untuk pemerataan pembangunan dan juga lebih tersentralisasi di luar Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.